Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredi Purnama Putra. Saya mahasiswa dari kelas 15 4B01. Hari ini izinkanlah saya untuk membawa sebuah materi atau istilah dibilang mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Mobile Computing. Selanjutnya, di sini saya akan membawa 3 bahan materi, yaitu mengenai yang pertama itu latar belakang, yaitu membahas tentang pengertian mobile computing. Yang kedua, sejarah singkat, membahas tentang awal mobile computing dimunculkan, serta siapa tokoh di balik terciptanya mobile computing. Lalu yang terakhir, materi terakhir yaitu device atau gadget. Berisikan device apa saja yang sudah tercipta di masa lalu secara singkat. Dan setiap device itu akan saya jelaskan nanti secara satu persatu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Latar belakang. Mobile computing menandakan era baru pada bidang komputasi dan sistem informasi. Mobile computing itu jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebuah komputer yang bergerak. Jadi artinya itu juga memiliki kemampuan untuk menghadapi perpindahan ataupun pergerakan manusia dalam pemanfaatan komputer secara praktis. Jadi itu mengenai latar belakang dari mobile computing. Materi berikutnya adalah sejarah singkat perkembangan mobile computing. Mobile computing sudah ada sejak tahun 1970-an. Berdasarkan dari Old Dominion University tahun 2017. Dan pada tahun 1894, Guglielmo Marconi, dia seorang bapak radio. Dia juga merupakan orang pertama yang menghasilkan gelombang radio jarak jauh yang sekaligus menandai awal dari teknologi komputasi nirkabel dan juga mobile. Jaringan nirkabel pertama kali itu selesai di Jerman pada tahun 1958. Lalu pada tahun 1983 memasuki industri komputasi mobile, Motorola melakukan penemuan dari telepon seluler pribadi pertama di dunia di Livingston. Penemuan ini secara simultan menciptakan pasar layanan komersial. Sejak itu mobile computing telah berkembang dari radio yang menggunakan antena besar untuk mengkomunikasikan pesan sederhana, akhirnya melakukan hampir semua yang dilakukan komputer biasa. Jadi itu mengenai sejarah singkat dari mobile computing. Materi berikutnya adalah device atau gadget yang tercipta pada awal perkembangan mobile computing. Sebenarnya terdapat banyak sekali device-device yang tercipta pada awal-awal perkembangan mobile computing. Namun di sini saya akan hanya menyebutkan beberapa device saja, yaitu ada Dynabook yang dirilis tahun 1968. Jadi Dynabook ini dikembangkan oleh Alan Kay pada tahun 1968. Dynabook ini merupakan komputer portable yang nantinya menawarkan sebuah media elektronik yang diperuntukkan untuk anak-anak. Lalu Dynabook ini memiliki graphical control interface dengan ikon yang unik, ya, sekaligus merupakan cikal bakal dari sistem operasi yang ada pada saat ini. Lalu yang kedua adalah Sharp Multicolor 386 isi 8041. Sharp Multicolor ini dirilis pada tahun 1940, memiliki prosesor Intel 8000
80.386 yang frekuensi clocknya mampu mencapai 20 MHz. Laptop ini memiliki USB interface ditambah dengan kemunculan WLAN pada tahun 1999. Berkat penggunaan WLAN, notebook kini tidak lagi statis hotspot, menghubungkan perangkat ini ke internet dan jaringan kantor serta dapat diakses di mana saja. Lalu device ketiga ada Apple PowerBook 100. Apple PowerBook 100 ini muncul pada tahun 1991. Laptop ini awalnya dibuat oleh Sony untuk Apple dan juga memakai trackball sebagai pengganti mouse. Lalu laptop ini mempunyai palm rest, yaitu sandaran tangan yang berfungsi untuk kenyamanan pada tangan. Lalu berikutnya laptop PowerBook 100 ini menjadi fitur standar bagi semua laptop. Lalu mengenai spesifikasinya, memiliki prosesor sebesar 16 MHz, 16 bit CPU, dan RAM sebesar 2 MB yang bisa diekspand sebesar 8 MB. Memiliki harddisk sebesar 20 MB, layarnya 640 x 480 pixel, dan menggunakan layar sistem asymmetrics. Serta memiliki speaker mono. Beratnya sekitar 7 kg dan harganya itu $2.500. Lalu device keempat ada Apple PowerBook 500. Pada tahun 1988, George Gervais menemukan touchpad berdasarkan kapasitansi, tapi teknologi ini belum muncul sampai tahun 94. Dan Apple PowerBook 500 lah yang menjadi pertama kali memakai touchpad. Apple menyebutnya pada saat itu trackpad. Lalu yang akhirnya itu trackpadnya itu diikuti oleh firmware lain. Spesifikasinya memiliki prosesor 25 MHz, RAM-nya 4 MB, yang bisa diekspand sampai 36 MB, yang memiliki layar sebesar 9,5 inci, harddisknya sampai 320 MB. Dengan ukuran yang tersebut, itu cukup menakjubkan pada masa itu. Lalu device terakhir ada Ultra Mobile Personal Computer atau UMPC. UMPC ini dikenal juga sebagai micro PC, yang dimana micro PC ini adalah versi kecil dari komputer pena. UMPC bermula dari sebuah proyek yang dikembangkan oleh Microsoft yang dinamakan proyek origami. Lalu berikutnya ada sedikit pesan atau quotes dari saya mengenai teknologi. Membahas tentang teknologi memang tidak ada habisnya. Setiap tahun atau masa akan banyak di luar sana yang akan terus berinovasi membuat teknologi menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Lantas, apa yang bisa kita lakukan di saat teknologi akan ada habisnya? Jawabannya ini menurut saya pribadi, gunakanlah teknologi tersebut dengan baik dan gunakanlah atas fungsi bukan karena gengsi. Sekian penjelasan ataupun presentasi dari saya. Saya minta maaf jika ada terdapat salah-salah kata ataupun kekurangan di dalam presentasi kali ini. Saya mohon maaf dan juga saya pamit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.